Menantu Pahlawan Negara, Bab 231 sampai Bab 240. Bab 231 Jangan sampai mati saja. 10 orang anak buah Tarno sudah tergeletak di lantai dan meringis kesakitan. Bagaimana mungkin bisa menjadi seperti ini? Ekspresi Tarno yang sebelumnya terlihat tenang langsung berubah drastis. Dia menatap Gary dan 5 rekannya dengan tatapan terkejut. Sementara itu, Alvaro yang tadinya berniat untuk menyiksa Ardika juga tercengang. Dasar 6 orang sialan ini. Ternyata saat menjadi bawahanku dulu mereka menyembunyikan kemampuan mereka. Umpat Romi dalam hati. Dia sendiri juga membelalak kaget. Kalau sejak awal dia tahu Gary dan yang lainnya bahkan mampu melumpuhkan anak buah Billy, dia pasti sudah mengalahkan semua lawannya dan menyatukan dunia preman kota Banyuli. Namun, dia hanya berani mengumpat dalam hati dan tidak berani mengatakannya secara langsung. Bagaimanapun juga, sekarang ke-6 orang itu sudah mengikuti Tuan Ardika. Dia tidak bisa menyuruh-nyuruh mereka sesuka hatinya lagi. Bawa mereka berdua ke sini. Akhirnya Ardika bangkit dari sofanya. Gary dan yang lainnya bergegas membawa Tarno dan Alvaro yang tampak seolah jiwa mereka sudah meninggalkan raga mereka itu ke hadapan Ardika. Berlutut, 2 orang di antara mereka langsung menendang lekukan kaki Tarno dan Alvaro dengan keras dari belakang. Dengan iringan suara hantaman keras, lutut kedua orang itu langsung menghantam lantai dengan keras. Saking kesakitannya, wajah mereka sampai berkedut. Melihat wajah enggan menerima kekalahan 2 orang itu, Ardika tersenyum dan bertanya, sebelumnya kalian menyuruhku untuk berlutut dan ingin menamparku. Aku nggak terima dipermalukan. Kalau kamu ingin membunuhku, bunuh saja sekarang juga. Terang Tarno dengan suara rendah dan gigi terkatup sambil memelototi Ardika. Ardika menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Kalau begitu, bunuh saja dia. Gary mengeluarkan sebilah pisau dan mengarahkannya ke leher Tarno. Tunggu. Tiba-tiba, Tarno berteriak. Kemudian, dia langsung mengangkat kedua tangannya dan melayangkan tamparan ke wajahnya sendiri tanpa ragu. Dalam sekejap, suara tamparan keras menggema di tempat itu. Alvaro yang wajahnya sudah bengkak bahkan sampai mati rasa ditampar oleh Ardika tentu saja tidak peduli lagi. Dia langsung mulai menamparkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan di hadapan mereka, semua tamu di tempat perjudian itu langsung tercengang. 2 orang itu bukan orang biasa, yang satunya adalah keponakan Billy, sedangkan yang lainnya adalah anak buah Billy. Namun, mereka malah berlutut dan menamparkan wajah mereka sendiri di hadapan menantu idiot keluarga Basagita. Tamu-tamu yang sebelumnya sempat meremehkan Ardika, mulai menyesal. Sudah, cukup. Melihat kecepatan pergerakan kedua orang itu menamparkan wajah mereka sendiri sudah makin lambat, Ardika menghentikan mereka. Kemudian, dia bertanya pada Alvaro, aku menghancurkan tempat perjudianmu, apa kamu masih mau meminta ganti rugi dari keluarga Basagita lagi? Enggak, tentu saja enggak, kata Alvaro sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sekarang nyawanya sudah di tangan Ardika, tentu saja dia tidak berani menyuruh Ardika ganti rugi lagi. Ardika tersenyum dan berkata, kamu nggak meminta ganti rugi dariku, tapi aku wajib meminta ganti rugi darimu. Walau mobil yang kamu hancurkan itu hanya bernilai 600 juta, mobil itu istriku beli dengan bersusah payah menabung selama dia masih kuliah. Alvaro sangat menyesali perbuatannya. Kalau waktu bisa diulang kembali, dia pasti tidak akan menghancurkan mobil Audi A4 itu. Tarno buru-buru berkata, Tuan Ardika, kami nggak mampu memperbaiki mobil yang rusak itu. Tapi, showroom mobil Neptus di kota Banyuli adalah bisnis milik Tuan Billy. Tuan bisa membawa Nona Luna ke sana untuk memilih mobil sesuai keinginan kalian. Ardika menaikkan alisnya. Ternyata wilayah kekuasaan seorang raja preman memang jauh lebih luas, dia tidak bisa dibandingkan dengan kepala preman seperti Jinto dan Romi yang hanya mengandalkan perebutan wilayah kekuasaan. Oke, kalau begitu aku akan membawa istriku untuk memilih mobil di sana. Ardika berbalik dan langsung pergi. Namun, begitu sampai di pintu, tiba-tiba dia teringat sesuatu yang sudah hampir terlupakan olehnya. Dia menoleh dan bertanya, oh ya, di mana Victor? Tarno dan Alvaro baru saja berdiri. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi Alvaro langsung berubah drastis. Victor yang mengendarai mobil Audi A4 itu ke sini, jadi Ardika pasti mengincar bocah itu. Dia berkata dengan terbata-bata, aku nggak tahu Victor ada hubungannya denganmu. Karena dia berutang denganku, aku menyuruh anak buahku untuk memberinya pelajaran.
Sepertinya kondisinya agak mengenaskan. Saat berbicara, secara naluriah dia menutupi wajahnya. Apa dia sudah mati? Tanya Ardika sambil mengerutkan keningnya. Enggak, dia masih hidup. Bagi Ardika, yang penting bocah sialan itu jangan mati saja. Adapun mengenai Victor dihajar seberapa mengenaskan, itu bukan urusannya. Ardika berkata dengan acuh tak acuh, suruh anak buahmu bawa dia keluar. Bab 232 Tina sudah terlambat datang. Tidak lama kemudian, Victor dibawa keluar oleh anak buah Alvaro. Dia sudah dihajar hingga babak belur. Alvaro melirik Ardika dengan sorot mata cemas. Melihat Ardika tidak menyalahkannya atas hal ini, akhirnya dia bernapas lega. Begitu melihat Ardika, alih-alih berterima kasih karena Ardika sudah menyelamatkannya, Victor malah menerjang ke hadapan Ardika dan bertanya dengan nada menyalahkan, "Kenapa kamu baru datang sekarang? Lihatlah aku sampai dihajar separah ini. Nanti aku akan menyuruh istrimu untuk menanggung semua biaya pengobatanku dan kerugian mental yang aku alami." Kelak, Ardika langsung melayangkan tamparan ke wajah pria sialan itu dan berkata dengan dingin, "Percaya atau enggak, hanya dengan satu kalimat dariku, mereka akan membunuhmu di sini sekarang juga." Saking ketakutannya, Victor yang sedang memegang wajahnya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Dia berasumsi bahwa Ardika pasti sudah membawa uang sebesar 4 miliar ke sini, Alvaro baru bersedia melepaskannya. Kalau Ardika tidak menyerahkan uang itu pada Alvaro, kemungkinan besar Alvaro benar-benar akan membunuhnya di sini. Kilatan tajam melintasi matanya, tetapi untuk sementara waktu dia hanya bisa menutup mulutnya dengan rapat. Ardika sama sekali tidak memedulikan sorot mata tajam pria itu. Dia langsung berbalik dan pergi. "Alvaro, keluar sekarang juga. Dasar pria sialan, berani sekali kamu menghancurkan mobil sahabatku. Hari ini, aku akan menghancurkan tempat perjudianmu, lalu menamparkan wajahmu hingga babak belur." Tepat pada saat ini, terdengar erangan penuh amarah dari arah luar pintu. Tina berjalan memasuki tempat perjudian itu dengan aura membunuh yang kuat. Di belakangnya, ada belasan orang pria yang mengenakan setelan jas. Melihat tempat itu sudah dihancurkan dan dalam kondisi kacau balau, Tina langsung menghentikan langkah kakinya dan mulutnya terbuka lebar saking terkejutnya. Kemudian, dia melihat wajah Alvaro yang sudah bengkak. Hal yang ingin dia lakukan sudah dilakukan oleh orang lain. "Tina, kamu sudah terlambat datang." Tepat pada saat Tina masih tercengang, tiba-tiba terdengar suara sindiran seseorang. Begitu melihat dengan jelas, amarah wanita itu langsung meluap. "Berani sekali Ardika menyindirku." Dia mendengus dan berkata, "Ardika, apa yang kamu banggakan? Jangan bilang kamu yang menghancurkan tempat ini dan kamu juga yang menamparkan wajah Alvaro." Ardika tahu wanita ini selalu memandang rendah dirinya. Setiap ada kesempatan, wanita ini selalu mengatakan hal-hal buruk tentangnya di hadapan Luna dan meminta Luna untuk bercerai dengannya. Kalau orang lain yang berani melakukan hal seperti itu, dia punya 1000 macam cara untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Namun, dia tidak berdaya menghadapi wanita ini karena wanita ini adalah sahabat Luna. Kebetulan sekali, hari ini dia bisa menunjukkan kemampuannya pada wanita ini, agar kelak wanita ini tidak berbicara hal-hal buruk tentangnya lagi di hadapan Luna. Dia tersenyum dan bertanya, "Alvaro, coba kamu beritahu dia siapa yang menghancurkan tempat ini dan menamparkan wajahmu." Kak Ardika, "Kamu yang menghancurkan tempat ini dan menamparkan wajahku," kata Alvaro dengan suara teredam sambil memegang wajahnya. Saat ini, dia ingin sekali hilang di telan bumi. "Benar-benar kamu yang melakukannya." Melihat ekspresi pengecut Alvaro, Tina tahu pria itu benar-benar sudah tunduk karena tamparan Ardika. Dia sangat terkejut. Benar-benar Ardika yang melakukannya. Ardika bukan pria pecundang yang nggak bisa apa-apa selain membual. Pikir Tina, kalau bukan aku, siapa lagi? "Tina, aku pulang dulu. Luna masih menungguku di rumah." Ardika tersenyum, lalu berjalan pergi. "Tina, kami juga pergi dulu." Romi menangkupkan tangannya di hadapan Tina, lalu juga berjalan pergi. Setelah Ardika dan Romi berjalan keluar, Gary dan 5 orang rekannya juga meninggalkan tempat itu. Tina menghampiri Alvaro, lalu berkata dengan dingin, "Sebenarnya apa yang terjadi? Cepat ceritakan padaku dengan detail." Melihat ahli bela diri di belakang Tina, lalu melihat 10 anak buah pamannya yang sudah tergeletak di lantai, Alvaro tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan wanita itu.
Setelah Alvaro selesai menceritakan kejadian itu dari awal hingga akhir, Tina mendengus dingin dan berkata, aku pikir dia benar-benar hebat, ternyata dia tetap mengandalkan Romy. Kalau bukan karena bantuan Romy, hari ini dia nggak akan bisa keluar dari sini. Sejak awal, pandangannya pada Ardhika sudah buruk. Jadi, kalau ingin membuatnya mengakui kehebatan Ardhika, benar-benar sangat sulit. Plak, tiba-tiba, Tina melayangkan sebuah tamparan ke wajah Alvaro. Alvaro langsung tercengang. Dasar wanita sialan. Dari tadi aku menuruti kemauannya, tapi dia malah menamparku. Pikir Alvaro. Tina, jangan keterlaluan. Apa kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Bab 233 Perdebatan. Alvaro berteriak dengan keras. Bagaimanapun juga, dia adalah keponakan Billy. Sebelumnya, dia ditampar oleh Ardhika. Sekarang dia ditampar lagi oleh Tina. Lama-kelamaan wajahnya pasti akan rusak. Plak, Tina kembali melayangkan tamparan ke wajah Alvaro, lalu berbalik dan pergi. Kalian, hancurkan apa saja yang bisa kalian hancurkan di Hotel Capital Stando. Alvaro, ingat baik-baik, aku yang menghancurkan tempatmu dan menamparkan wajahmu. Kalau kamu mau balas dendam, silakan cari aku saja. Selesai berbicara, dia langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa menoleh sama sekali. Villa Cakrawala. Kak Luna, Kak Ardhika sudah pulang. Teriak Handoko ke arah dalam villa begitu melihat Ardhika sudah pulang. Dari tadi dia terus menjulurkan kepalanya keluar untuk melihat apakah kakak iparnya sudah pulang atau belum. Luna bergegas berlari keluar. Begitu melihat Ardhika, dia segera memeriksa seluruh tubuh pria itu dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Ardhika, kamu baik-baik saja. Apa mereka nggak memukulmu? Bukan mereka yang memukulku, aku yang memukul mereka, kata Ardhika sambil tersenyum. Syukurlah kamu baik-baik saja. Setelah memastikan Ardhika tidak terluka sama sekali, akhirnya Luna sudah bisa menghela napas lega. Ardhika tahu istrinya sangat mengkhawatirkannya, dia berkata dengan ekspresi bersalah, sayang, maafkan aku, mobilmu sudah mereka hancurkan. Tapi, aku sudah meminta Alvaro untuk ganti rugi. Selama kamu bisa pulang dengan selamat saja, sudah lebih dari cukup bagiku. Kalau mobilku sudah mereka hancurkan, biarkan saja. Setelah aku menabung cukup uang, aku baru beli yang baru, kata Luna dengan tulus. Walaupun mobil itu sangat penting baginya, tetapi tetap saja nyawa suaminya jauh lebih penting. Sayang, kamu benar-benar sangat baik padaku. Ardhika ingin sekali memeluk Luna dengan erat. Memiliki seorang istri yang selalu mempertimbangkan dan mengkhawatirkan dirinya, itu sudah lebih dari cukup baginya. Saat ini, Desi, Darius dan Susi bergegas menghampiri Ardhika. Ardhika, di mana Victor? Apa dia masih berada di tempat perjudian itu? Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu kembali lagi. Kenapa kamu nggak menggantikan putra kami ditahan di sana? Teriak Susi dengan keras begitu melihat tidak ada seorang pun di belakang Ardhika. Kalau bukan karena tahu pria idiot itu sangat pandai berkelahi, dia pasti sudah menerjang ke arah Ardhika dan memukul pria itu. Mendengar ucapan Susi, Luna kesal setengah mati. Dia berkata dengan dingin, Bibi Susi, kamu ini bicara apa? Putramu adalah manusia, apa suamiku bukan manusia? Atas dasar apa kamu memintanya untuk menggantikan Victor? Atas dasar apa? Tentu saja atas dasar utang kalian pada keluarga kami, kata Susi dengan percaya diri. Mendengar utang yang disebut oleh Susi, Luna tidak bisa berkata-kata lagi. Ardhika berkata dengan dingin, jangan membuat keributan di sini lagi. Cepat bawa putra kalian ke rumah sakit. Kalau bukan karena aku meminta Alvaro untuk melepaskannya, mungkin dia sudah dihajar sampai mati di sana. Apa maksudmu? Victor sudah dilepaskan. Darius dan Susi tertegun sejenak, lalu bergegas pergi. Namun, reaksi mereka sama seperti Victor. Mereka sama sekali tidak berterima kasih pada Ardhika karena sudah menyelamatkan putra mereka. Ardhika, kalau kamu lebih cepat ke sana, putraku juga nggak akan dipukuli. Kalau sampal terjadi sesuatu padanya, jangan harap kalian bisa hidup tenang. Setelah melangkah beberapa langkah, Darius menoleh dan melontarkan kalimat ancaman. Ardhika hanya menatap punggung kedua orang itu dengan tatapan dingin. Satu keluarga ini benar-benar parasit. Mereka adalah pembawa masalah bagi kami yang harus segera dibereskan. Kalau nggak segera dibereskan, mereka bukan hanya akan terus datang untuk meminta uang, mereka juga akan membuat banyak masalah, sehingga hidup kami nggak bisa tenang.
Setelah berpikir demikian, dia menoleh dan berkata pada Desi, "Ibu, lain kali kalau mereka datang ke Villa Cakrawala lagi, jangan biarkan mereka masuk. Kalau enggak, hidup kita selamanya enggak bisa tenang." Sebelumnya, dia membeli villa ini karena saat masih tinggal di rumah lama, anggota keluarga Basagita selalu datang untuk mencari masalah kepada Luna sekeluarga. Jadi, dia berpikir dengan pindah ke sini bisa terbebas dari masalah-masalah merepotkan itu dan hidup mereka bisa lebih tenang. Lalu, karena kemampuan penjaga keamanan kompleks tidak cukup kuat, dia meminta Draco untuk mengirim anggota Korps Taring Harimau untuk berjaga di kompleks villa. Bahkan, kepala preman seperti Jinto saja kalau mencari masalah di sini pasti akan rugi. Namun, berbeda halnya dengan keluarga Lasman. Kalau Desi bersikeras membiarkan mereka masuk, Ardika juga tidak berdaya menghadapi mereka. Jadi, semua ini tergantung bagaimana keputusan Desi. "Ardika, maksud kamu menyalahkanku membiarkan mereka masuk?" Begitu mendengar ucapan Ardika, Desi langsung berteriak dengan kesal, "Apa kamu pikir aku ingin membiarkan mereka masuk? Apa daya, aku berutang satu nyawa pada mereka." Bab 234 Penyakit Mental. Ardika membujuk ibu mertuanya dengan sabar, "Ibu, kejadian kecelakaan medis itu sudah berlalu 5 tahun. Biarpun kamu berutang nyawa pada mereka, selama 5 tahun ini utangmu juga sudah lunas." Jelas-jelas keluarga Lasman berani menindas Luna sekeluarga karena mereka adalah orang-orang yang baik dan jujur. Satu keluarga parasit itu memanfaatkan kebaikan hati Luna sekeluarga untuk menekan dan memeras mereka. Kalau orang lain yang berada di posisi Luna sekeluarga, pasti tidak akan membiarkan satu keluarga parasit itu mengajukan permintaan tanpa kenal batas. "Diam kamu!" Desi langsung menyela Ardika dengan volume suara tinggi, "Ardika, kamu nggak lebih hanya seorang menantu yang numpang di sini. Kamu makan dan tinggal gratis di rumah kami. Kamu nggak berhak berbicara dan mencampuri urusan keluarga kami. Aku nggak meminta kamu bercerai dengan Luna karena nggak ingin terlalu memaksa Luna. Sebaiknya kamu ingat posisimu sendiri dengan baik. Jangan nggak tahu diri." Setelah memarahi Ardika, Desi langsung berbalik dan masuk ke dalam kamar. Pintu kamar dibanting dengan keras. Saking terkejutnya, sekujur tubuh Handoko sampai gemetaran. "Ibu benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas Kak Ardika memberi saran seperti itu demi kebaikannya, karena nggak ingin dia terus ditindas oleh keluarga Lasman. Tapi dia malah menyalahkan Kak Ardika banyak bicara. Kalau benar-benar hebat, seharusnya dia memarahi mereka sekeluarga." Handoko sudah tidak tahan lagi, dia langsung berbalik dan berencana untuk memperdebatkan hal ini dengan ibunya. "Jangan memperburuk situasi. Sekarang ibu sedang emosi, kalau kamu pergi menemuinya dan membela Ardika, pasti akan memperburuk situasi." Luna segera menghentikan adiknya. Sebelumnya, Desi menyalahkannya karena selalu membela Ardika. Saat Handoko pulang liburan, Desi sangat senang. Dia bahkan mengatakan akhirnya ada seseorang yang bisa membelanya di rumah ini. Kalau Handoko pergi menemui Desi sekarang, dia bukan hanya tidak bisa membantu Ardika, melainkan akan memperburuk situasi. "Ardika, jangan masukkan ucapan ibu ke dalam hati, ya." Luna menoleh dan menghibur Ardika, kejadian kecelakaan medis 5 tahun yang lalu sudah menjadi penyakit mental ibu. Aku pernah membawanya ke psikolog, tapi penyakitnya tetap nggak bisa sembuh. Selain membuktikan kecelakaan medis itu nggak ada hubungannya dengannya, penyakitnya nggak akan bisa sembuh. Tapi, nggak mungkin bisa membuktikan kecelakaan medis itu nggak ada hubungannya dengannya. Jadi, ucapanmu malah makin merangsang rasa bersalahnya. Desi berasal dari keluarga yang berkecimpung di bidang kedokteran. Sejak kecil, dia sudah mempelajari ilmu medis. Setelah lulus kuliah kedokteran, dia bekerja di sebuah rumah sakit di kota Banyuli. Dengan berbagai upaya dan kerja kerasnya, dia menjadi seorang wakil direktur departemen yang paling muda. Masa depannya sangat cerah. Namun, kecelakaan medis yang tiba-tiba terjadi itu membuat surat izin bekerjanya ditarik, membuatnya dikeluarkan dari rumah sakit, bahkan diusir dari keluarganya yang khawatir reputasi mereka akan rusak karena kasus yang menimpanya. Dia hanya bisa menjadi seorang ibu rumah tangga. Keterampilan medis yang dimilikinya hanya bisa digunakannya untuk mengobati suaminya. Jadi, memberi kompensasi kepada keluarga Lasman sudah seperti gangguan obsesif-kompulsif dalam diri Desi. Begitu mendengar penjelasan Luna, akhirnya Ardika sudah mengerti mengapa Desi begitu marah padanya. "Sayang, wajar saja ibu begitu marah padaku. Aku nggak keberatan,
kata Ardika sambil tersenyum, seolah-olah menunjukkan dia sama sekali tidak memasukkan ucapan Desi tadi ke dalam hati. Luna menganggukkan kepalanya dengan senang dan berkata, Ardika, kamu istirahat saja. Aku telepon Tina untuk berterima kasih padanya dulu. Kali ini, untung saja dia sampai tepat waktu dan menyelamatkanmu dan Victor. Ardika hendak berbicara, tetapi Luna sudah berjalan ke samping sambil memegang ponselnya. Saat ini, Handoko juga menerima panggilan telepon dari seorang teman wanitanya. Handoko, ayo kita keluar bermain bersama besok. Oh ya, ajak kakak iparmu juga, ya. Sekarang kami semua sudah menjadi penggemarnya. Indra pendengaran Ardika cukup tajam, jadi dia bisa mendengarkan suara wanita di ujung telepon Handoko itu dengan jelas. Dia hendak meminta Handoko untuk menolak ajakan itu. Dia tidak punya waktu luang untuk menemani sekelompok bocah itu bermain. Namun, siapa sangka, sebelum dia sempat meminta Handoko untuk menolak ajakan itu, adik iparnya sudah berinisiatif untuk menolak ajakan teman wanitanya. Vio, besok aku ada urusan lain, nggak bisa ikut bersama kalian. Kalian pergi saja, ya, kata Handoko beralasan. Ah, kenapa begitu, Handoko? Bukankah akhir-akhir ini kamu selalu memamerkan pada kami kakak iparmu adalah tokoh hebat sebuah pasukan khusus? Ajak saja dia keluar bersama kita. Kami akan memberimu kesempatan untuk memamerkannya di hadapan kami. Kata Vio dengan nada memelas dan manja. Handoko menghela napas dan berkata dengan jujur, aku jujur saja padamu. Kakak iparku bukan tokoh hebat sebuah pasukan khusus. Aku salah informasi. Bab 235 kesulitan tidak ada mobil. Cih, Handoko, kenapa kamu begitu kurang kerjaan, sampai-sampai membual hal seperti ini dengan kami? Wanita di ujung telepon itu langsung memutuskan sambung teleponnya dengan marah. Gawat, gawat, kali ini sepertinya aku sudah membual dengan berlebihan, aku pasti akan menjadi bahan tertawaan teman sekelas. Handoko menghela napas dengan tidak berdaya sambil meletakkan ponselnya. Melihat ekspresi adik iparnya, Ardika berkata dengan heran, memang kenapa kalau kamu bilang aku adalah tokoh hebat pasukan khusus? Apa salahnya kamu berbicara seperti itu? Kak Ardika, kamu nggak paham. Sebagai manusia, kita boleh membanggakan diri, tapi nggak boleh membohongi orang lain. Kalau nggak, kita perlu berbohong lagi dan lagi untuk menutupi kebohongan kita. Handoko berkata, Kak Luna sudah memberitahuku, kamu bukan tokoh hebat pasukan khusus. Aku sendiri yang salah paham. Mendengar ucapan adik iparnya, Ardika diam-diam menganggukkan kepala. Karakter adik iparku ini cukup baik. Setelah mengamati adik iparnya beberapa hari, dia sudah tidak terlalu mengkhawatirkan karakter Handoko. Dia berkata, Handoko, kamu sudah pulang beberapa hari, tapi aku masih belum memberimu hadiah. Beritahu aku apa yang kamu inginkan, aku akan membelikannya untukmu. Aku ingin mobil balap, apa kamu bisa membelinya untukku? Handoko mengangkat ponselnya, menggoyang-goyangkan ponselnya di hadapan Ardika dengan kesal. Layar ponselnya menunjukkan sebuah mobil balap. Setelah mengetahui kebenaran dari Luna, dia sama sekali tidak berharap Ardika bisa membelikannya mobil itu. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu pergi. Sudahlah. Lebih baik aku berdoa agar suatu hari nanti perusahaan Kak Luna bisa berkembang makin besar dan mendapat bonus sekitar 1-2 triliun, lalu membelikan mobil balap itu untukku. Sekarang, dia sama sekali tidak mengharapkan mobil balap itu. Bagaimanapun juga, kondisi finansial keluarganya sangat sulit. Kalau Desi sampai tahu dia masih menginginkan mobil balap, telinganya pasti akan ditarik hingga putus. Keesokan paginya, Ardika memesan taksi untuk mengantar Luna ke depan pintu kompleks villa. Orang yang tinggal di kompleks villa Bumantara keluar masih perlu naik taksi. Sopir menurunkan kaca mobilnya, lalu menatap Ardika dan Luna dengan sorot mata aneh. Dia mulai menebak-nebak identitas kedua orang itu dalam hati. Wanita ini cantik dan menawan, mungkin dia adalah simpanan orang kaya di sini. Lalu, sepertinya pria di sampingnya bukan orang kaya. Mungkin dia bertanggung jawab untuk mengantar jemput wanita ini. Merasakan tatapan mesum sopir itu, Luna langsung merasa muak dan mengerutkan keningnya. Pergi sana, seru Ardika dengan dingin. Dia langsung membatalkan pesanan dan mengusir sopir itu pergi. Kemudian, dia melambaikan tangannya kepada anggota Korps Taring Harimau yang bertugas berjaga di kegelapan. Salam kepada Tuan,
Salam kepada Nona Luna. Anggota Korps Taring Harimau bergegas menghampiri Ardika dan Luna, lalu memberi hormat kepada mereka berdua. Ardika berkata, atur mobil dan antar istriku ke grup Agung Makmur. Baik, anggota Korps Taring Harimau itu segera mengeluarkan alat komunikasinya. Tidak lama kemudian, sebuah mobil jeep militer tiba di depan villa mereka. Ardika mengisyaratkan Luna untuk masuk ke dalam mobil. Melihat isyarat dari suaminya, Luna menggelengkan kepalanya dan tetap tidak bergerak. Ini adalah mobil khusus pasukan militer, kurang pantas kalau aku naik mobil ini ke kantor. Anggota Korps Taring Harimau itu berkata, Nona Luna, melayani Nona adalah tugas kami. Kapten Abdul sudah berpesan secara khusus pada kami. Terima kasih, karena hari ini aku sedang terburu-buru, maka aku terpaksa merepotkan kalian sekali ini. Setelah ragu sejenak, akhirnya Luna tetap masuk ke dalam mobil. Adapun mengenai sikap hormat anggota Korps Taring Harimau terhadap mereka, Luna tidak berpikir banyak. Dia juga tidak beranggapan Ardika adalah seorang tokoh hebat pasukan khusus. Anggota Korps Taring Harimau ini bertugas untuk menjaga kediaman Komandan Draco yang berlokasi bersebelahan dengan villa mereka, jadi mereka juga terbantu. Sesekali merepotkan orang lain, tidak masalah, tetapi tidak boleh terlalu sering. Tuan, kami juga berangkat dulu. Luna tidak tahu. Begitu mobil jeep yang dia tumpangi melaju pergi, dua orang anggota Korps Taring Harimau menghadap dan memberi hormat kepada Ardika, lalu mengendarai mobil lainnya untuk mengikuti mobil jeep yang ditumpangi Luna dari belakang. Dua orang ini sudah diam-diam melindungi Luna selama lebih dari seminggu, tetapi dia tidak menyadarinya. Setelah melihat istrinya berangkat bekerja, Ardika kembali masuk ke Villa Cakrawala dan mengetuk pintu kamar Handoko. Kak Ardika, apa yang kamu lakukan? Aku baru libur beberapa hari, tolong biarkan aku tidur sebentar lagi. Handoko melompat kembali ke tempat tidur, lalu membenamkan kepalanya ke dalam selimut dan bersiap untuk lanjut tidur. Ardika menarik adik iparnya bangkit dari tempat tidur dan berkata, bukankah kamu menginginkan mobil balap? Hari ini aku akan membawamu pergi untuk memilih mobil balap. Kak Ardika, jangan bercanda. Aku menginginkan mobil balap asli, bukan mainan. Handoko bersikeras tidak ingin bangkit dari tempat tidur. Melihat reaksi adik iparnya, Ardika benar-benar tidak berdaya. Ada pameran mobil balap, ikut aku ke sana, ya. Bab 236 Showroom Mobil Neptus. Hari ini benar-benar ada pameran mobil. Kenapa aku nggak tahu? Handoko langsung melompat bangkit dari tempat tidurnya dan berkata, ayo, ayo, ayo kita pergi. Walau nggak sanggup beli, lumayan juga bisa cuci mata. Saat berbicara, dia bergegas berganti pakaian. Ardika menunggu Handoko di luar. Tepat pada saat ini, dia menerima sebuah panggilan telepon dari Sigit. Tuan Ardika, 2 hari yang lalu saat penangkapan Claudia, ada seorang gadis bernama Rahel Septio yang Tuan selamatkan dari tangan komplotan kriminal. Tadi, keluarganya menghubungi kami dan mengatakan ingin menyampaikan terima kasih kepada Tuan secara langsung. Dalam sekejap, ingatan tentang gadis cantik 2 hari yang lalu itu terbersit dalam benak Ardika. Syukurlah dia sudah bertemu kembali dengan keluarganya. Mereka nggak perlu berterima kasih padaku secara langsung lagi. Aku masih ada urusan dan harus keluar sekarang. Lain kali kita bicarakan lagi, Sigit. Selesai berbicara, dia langsung memutuskan sambungan telepon. Namun, Sigit yang namanya dipanggil dengan nada lebih akrab itu merasa sangat bahagia. Ardika sama sekali tidak memasukkan hal seperti itu dalam hati. Dengan pengalaman di medan perang selama bertahun-tahun, dia sudah membunuh banyak orang, juga sudah menyelamatkan banyak orang. Kalau setiap orang yang dia selamatkan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung padanya, maka dia akan lelah setengah mati. Saat ini, Handoko sudah selesai berpakaian. Dia dan Ardika keluar bersama, memanggil taksi menuju ke showroom mobil Neptus. Showroom mobil Neptus adalah pameran mobil yang disebut oleh Tarno kemarin. Tempat ini adalah tempat penjualan mobil terbesar di kota Banyuli, berbagai merek mobil tersedia di sini. Tempat ini merupakan bisnis yang dijalankan oleh Billy. Hanya tokoh sehebat itu yang mampu menguasai bisnis sebesar ini. Kalau tidak, bisnis sebesar ini pasti sudah direbut oleh 3 keluarga besar. Kak Ardika, kamu membohongiku. Di mana pameran mobil balap yang kamu janjikan padaku? Begitu memasuki showroom, Handoko tahu dia sudah dibohongi. Apaan ini? Jelas-jelas ini bukan pameran mobil balap. Papan-papan promosinya aja nggak ada.
Walau orang yang datang melihat mobil di sini banyak, mereka jelas-jelas bukan datang untuk melihat pameran mobil balap. Jangan terburu-buru seperti ini. Bersabarlah, sebentar lagi juga ada. Ardika menepuk-nepuk pundak Handoko, mengisyaratkan adik iparnya untuk tenang dan bersabar. Lalu, dia bertanya, "Oh ya, apa saja merek mobil balap?" Saking kesalnya, Handoko berkata dengan gigi terkatup, "Kamu bahkan nggak tahu merek mobil balap, tapi kamu malah mengajakku datang melihat pameran mobil balap." Ardika berkata dengan jujur, "Mau bagaimana lagi? Aku memang nggak tahu dan nggak pernah mengendarai mobil balap. Aku hanya pernah mengendarai kapal perang, termasuk kapal induk Dewa Perang." Membual lagi, membual lagi. Handoko mendengus. Namun, karena dia sudah sampai di sini, dia juga tidak ingin langsung pulang. "Aku suka Ferrari 488, ayo kita pergi lihat." Dia langsung menarik Ardika menuju ke toko Ferrari. "Selamat datang tuan-tuan, kalian datang untuk melihat mobil atau mengambil mobil? Apa sebelumnya kalian sudah membuat janji?" Tanya pelayan toko dengan sopan. Dia tidak langsung melarang Ardika dan Handoko untuk masuk hanya karena pakaian mereka sederhana. Ardika berkata dengan terus terang, "Apa ada Ferrari 488? Aku datang membelikan satu untuk adikku." Saking terkejutnya, Handoko buru-buru menyela Ardika, "Ah, enggak. Kami hanya datang melihat-lihat, kami hanya datang melihat-lihat. Silakan masuk tuan-tuan." Walaupun melemparkan sorot mata aneh ke arah Ardika, pelayan toko tetap mempersilakan mereka masuk. Wajah Handoko sudah memerah. Dia berkata pada Ardika dengan suara rendah, "Kak Ardika, tolong jangan berlagak hebat. Walau memalukan kalau kita nggak sanggup membeli, lebih memalukan lagi kalau kita berlagak hebat bisa membeli." Pelayan toko yang mengikuti mereka dari belakang tidak bisa menahan tawanya. Begitu tersadar kembali, dia segera menutup mulutnya. Ternyata pria itu sedang berlagak hebat di depan adik iparnya, tapi kebohongannya langsung diekspos oleh adik iparnya. Sungguh menarik. Pelayan toko baru saja berhenti tertawa, tiba-tiba terdengar suara tawa lagi. "Haha, Handoko, kakak iparmu yang hebat itu membawamu datang untuk melihat mobil balap, ya? Kali ini, apa lagi identitasnya? Pemilik sebuah hotel lagi, atau keturunan keluarga kaya?" Dengan iringan nada bicara penuh sindiran itu, beberapa orang pria dan wanita yang berpakaian mewah menghampiri mereka. Orang yang mengejek Handoko adalah seorang wanita muda yang mengenakan setelan busana mobil balap dan sebuah jaket. Ardika masih mengenal wanita itu. Wanita itu tidak lain adalah Vio yang semalam menelepon Handoko. 2 hari yang lalu, wanita ini juga berada di hotel. Saat itu, wanita ini adalah pacar Aldi, putra manajer hotel milik Ardika. Namun, saat ini dia sudah menggandeng lengan pria lain dengan mesra. Di samping pria itu, ada sepasang pria dan wanita. Hal yang lebih mengejutkan lagi, ketiga orang itu juga orang dikenalnya. Handoko menatap dua pasang pria dan wanita itu dengan tatapan terkejut. "Vio, Kak Wisnu, Kak Wulan, Kak David, kenapa kalian bisa ada di sini?" Bab 237 mengekspos kebohongan. "Kami datang untuk mengambil Ferrari 4881. Wisnu menyelipkan kedua tangannya di dalam saku, ekspresinya tampak sangat arogan. Vio merangkul lengannya dengan mesra, tubuhnya seolah-olah sudah hampir lengket dengan tubuh pria itu. Dia bertanya dengan manja, "Kak Wisnu, Handoko adalah teman sekelasku, ternyata kalian saling kenal, ya?" Dia bekerja paruh waktu sebagai model busana mobil di sini. Tadi, saat Wisnu dan Wulan datang untuk mengambil mobil Vio dan Wisnu sudah saling mengenal satu sama lain, yang satu tergoda pada wanita cantik, yang satu tertarik pada uang. Tidak butuh waktu lama, hubungan keduanya menjadi sangat dekat. "Vio, Handoko adalah adik sepupuku. Sejak kecil dia selalu mengikutiku kemanapun aku pergi." Wisnu menatap Handoko dengan ekspresi arogan, lalu bertanya pada adik sepupunya layaknya seorang kakak ipar yang teladan. "Bagaimana denganmu, Handoko? Selama liburan, kamu bukan belajar baik-baik di rumah, untuk apa kamu ikut idiot ini ke sini?" Melihat Handoko dimarahi Wisnu, tetapi Handoko sama sekali tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, Vio merasa sangat bangga. Kala itu, saat berada di Hotel Puritama, dia mengira Ardika benar-benar tokoh hebat pasukan khusus. Karena itulah, dia langsung mencampakkan Aldi dan berniat untuk menggoda Handoko. Namun, siapa sangka Handoko malah mengabaikannya.
Dia dipermalukan di hadapan teman-temannya dan terpaksa meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Kak Wisnu, nggak lama lagi aku sudah lulus. Karena bosan di rumah, aku ikut Kak Ardika keluar untuk melihat-lihat mobil balap. Handoko menatap Wisnu dengan tatapan kagum dan berkata, "Oh ya, Kak Wisnu, kapan kamu beli Ferrari 488? Wisnu berkata dengan ekspresi bangga. Bukan aku saja yang sudah membeli mobil, Wulan juga sudah membeli mobil baru. Sebelumnya, kakek memberi kami hadiah sebesar 10 miliar satu orang. Saat grup Agung Makmur menghadapi krisis, mereka yang menyarankan untuk menjual Villa Cakrawala sebesar 400 miliar kepada Helmi. Setelah mendapat hadiah sebesar 20 miliar dari kakeknya, mereka langsung datang membeli mobil balap tanpa ragu. Hal yang terjadi berikutnya adalah Villa Cakrawala gagal dijual, mereka bahkan menggadaikan rumah dan mobil mereka untuk mengembalikan uang sebesar 20 miliar itu. Selain itu, showroom mobil Neptus juga membatalkan perjanjian secara sepihak. Mereka menolak untuk menyerahkan mobil dan mengembalikan uang. Untungnya, setelah grup Agung Makmur melewati krisis, David yang sebelumnya sudah tidak bisa dihubungi langsung kembali. Setelah Wulan memohon pada pacarnya dan menghubungi seorang penanggung jawab showroom mobil Neptus melalui relasi, mereka baru diizinkan untuk datang mengambil mobil hari ini. Kakek memberi kalian uang, dia benar-benar sangat baik pada kalian. Handoko makin mengagumi kakak-kakak sepupunya itu. Sejak kecil hingga dewasa, di keluarga Basagita, mereka selalu dimanjakan oleh Tuan Besar Basagita. Namun, dia dan kakaknya, Luna tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Setelah kejadian yang menimpa keluarga mereka, jangankan memberi mereka hadiah, kakek mereka bahkan selalu memasang ekspresi tidak senang di hadapan mereka. Handoko, untuk apa kalian datang melihat mobil balap? Apa ada gunanya? Begitu melihat Ardika, kekesalan langsung menggerogoti hati Wulan. Dia berkata dengan dingin, bertemu dengan seorang kakak ipar pecundang yang selamanya hanya bisa mengandalkan kakakmu ini, kamu nggak akan bisa membeli mobil balap selamanya. Begitu mendengar ucapan Wulan, Wisnu dan David langsung teringat kejadian di grup Agung Makmur kemarin, kejadian Ardika mengusir mereka semua dari grup Agung Makmur. Karena hari ini Ardika yang tidak tahu diri ini masih berani datang untuk melihat mobil balap, tentu saja mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk membalas dendam. Ardika, kalian sudah jauh-jauh datang ke sini. Sebagai seorang kakak ipar yang baik, seharusnya kamu membelikan sebuah mobil balap untuk Handoko, kan? Tanya Wisnu dengan ekspresi mengejek. Ardika berkata dengan acuh tak acuh. Aku memang membelikan mobil balap untuk Handoko. Kamu nggak perlu mengkhawatirkan hal ini. Haha, begitu mendengar ucapan Ardika, mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sama sekali tidak percaya Ardika sanggup membeli mobil balap, bahkan Vio juga tidak bisa menahan tawanya. Dia menatap Ardika dengan lekat, lalu berkata dengan nada mengejek, Handoko, apa kakak iparmu ini masih berpura-pura sebagai seorang tokoh hebat pasukan khusus? Apa kamu nggak memberitahunya? Kamu bahkan sudah mengetahui dan mengekspos kebohongannya. Vio, kapan dia berpura-pura sebagai seorang tokoh hebat pasukan khusus di hadapan kalian? Tanya Wisnu dengan penasaran. Bab 238 mobil ini menjadi milikku. Vio menceritakan kejadian di hotel kala itu kepada Wisnu. Sebenarnya, awalnya kami benar-benar sudah ditakut-takuti olehnya. Tapi, makin lama aku memikirkannya, aku makin merasa ada yang nggak beres. Bagaimana mungkin dia yang masih begitu muda adalah tokoh hebat pasukan khusus? Oh ya, Pak Hendy, manajer Hotel Puritama adalah ayah Aldi. Orang itu juga benar-benar bodoh, dia bahkan tertipu dengan trik rendahan seperti itu. Jadi, semalam aku menelepon Handoko untuk mencari kebenaran hal ini. Karena dia tahu nggak bisa menyembunyikan kebenaran hal ini lebih lama lagi, dia pun berinisiatif untuk memberitahuku kebenaran. Vio berusaha keras menunjukkan seolah-olah dia adalah wanita yang sangat cerdas di hadapan Wisnu. Dia beranggapan bahwa tuan muda keluarga kaya seperti Wisnu pasti menyukai wanita yang cantik dan cerdas, bukan wanita yang tidak bisa apa-apa. Jadi, dia berbicara seolah-olah kebenaran yang sesungguhnya Handoko beritahu padanya sebagai hasil pemikirannya sendiri. Benar saja, Wisnu langsung memujinya, Vio, kalau bukan karena kamu memberitahu kami bahkan nggak tahu idiot ini berpura-pura menjadi pemilik Hotel Puritama. Untung saja kamu pintar, nggak tertipu trik rendahannya. Dia memang sudah terbiasa menipu orang. Karena itu pula,
keluarga Basagita tertimpa banyak masalah. Dia nggak memiliki posisi apapun di keluarga Basagita, hanya kakak Handoko yang menganggapnya sebagai harta karun. Wulan juga ikut dalam pembicaraan itu. Dua bersaudara itu terus mengatakan hal-hal yang buruk tentang Ardika, mengekspos kebohongan pria itu. Mengolok-olok Ardika adalah hal yang paling menyenangkan bagi mereka. Setelah mendengar ucapan mereka, Vio baru tahu ternyata sebelumnya Ardika juga sudah sering berbohong. Aku benar-benar nggak menyangka, di dunia ini ada orang yang begitu menjijikkan. Dia mengalihkan sorot mata meremehkannya dari Ardika menuju ke Handoko, lalu berkata, Handoko, apa kakak ipar seperti ini yang selama ini kamu pamerkan kepada kami? Sekarang semua teman-teman kita sudah tahu dia adalah penipu. Kamu bisa bilang apa lagi? Setelah Handoko memberitahunya kebenaran semalam, dia langsung memberitahu teman-teman sekelas mereka. Handoko menundukkan kepalanya dengan malu, dia ingin sekali ditelan bumi. Dia menarik-narik lengan Ardika dan berkata, Kak Ardika, ayo kita pergi. Aku nggak ingin melihat mobil lagi. Walaupun Ardika diejek oleh orang-orang itu sebagai penipu yang sudah memiliki banyak kasus kebohongan, tetapi dia juga tahu kakak iparnya itu sama sekali tidak pernah mengatakan diri sendiri sebagai tokoh hebat pasukan khusus. Kala itu, saat berada di Hotel Puritama, teman-temannya yang mengatakan hal itu. Ardika tidak sengaja membohongi mereka, jadi Handoko tidak menyalahkan kakak iparnya. Namun, kakak iparnya bukan seorang tokoh hebat dan tidak memiliki uang untuk membeli mobil balap adalah fakta. Kalau mereka tetap berada di sini, hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Untuk apa kita pergi sekarang? Kita masih belum membeli mobil. Sebenarnya, Ardika sama sekali tidak memedulikan ucapan Wisnu dan beberapa orang lainnya. Namun, dia menyadari sorot mata kekecewaan dan rendah diri di mata Handoko. Dia tidak peduli orang lain memandang rendah dirinya. Dia, Ardika bukanlah seseorang yang memedulikan pandangan orang lain. Namun, dia tidak ingin kepercayaan diri yang baru dibangun dalam diri Handoko hancur dan hilang tanpa meninggalkan jejak karena ejekan Wisnu dan yang lainnya. Karena itulah, Ardika mengalihkan pandangannya ke arah pelayan toko dan bertanya, apa ada Ferrari 488? Aku akan membelinya sekarang. Saat Wisnu dan yang lainnya berbicara, pelayan toko itu mendengar dengan sangat jelas. Jadi, saat ini dia berkata dengan acuh tak acuh. Ada, tapi Tuan Wisnu sudah memesannya terlebih dahulu. Hari ini dia datang untuk mengambil mobil. Setelah melewati berbagai prosedur dan pemeriksaan, dia sudah bisa membawa mobil itu pergi. Ardika, apa kamu berbicara seperti itu karena tahu Ferrari 488 hanya ada satu dan Wisnu sudah memesannya terlebih dahulu? Untuk apa kamu berlagak hebat di hadapan kami? Kami sudah tahu karakter aslimu. Mendengar sindiran tajam Wulan pada Ardika, David dan Vio tertawa terbahak-bahak. Ardika, bagaimana kalau setelah aku mengambil mobil itu, aku pinjamkan kepada Handoko sebentar? Tapi, sebagai kakak iparnya, kamu harus berlutut dan belajar suara anjing menggonggong untuk menyenangkan hatiku. Wisnu memasang ekspresi bangga. Tanpa melirik pria itu sama sekali, Ardika berkata dengan nada tegas, mulai sekarang, mobil Wisnu menjadi milikku. Bab 239 hajar dan lempar dia keluar. Hahaha, begitu Ardika selesai berbicara, Wisnu dan yang lainnya kembali tertawa terbahak-bahak. Ardika, kamu pikir kamu siapa? Aku yang memesan mobil itu. Kamu ingin merebutnya dariku, bermimpi saja sana. Asteris, biarpun memberikan kesempatan padanya untuk memiliki mobil itu, dia juga nggak punya uang untuk membelinya. Dia berbicara tanpa melewati otak seperti ini karena sudah kesal kita permalukan. Satu persatu dari mereka melontarkan sindiran pada Ardika. Makin lama mempermalukan Ardika, mereka makin senang. Kak Ardika, jangan berbicara lagi, ayo kita pergi. Handoko mengerahkan sekuat tenaga untuk menarik Ardika, tetapi dia tetap tidak bisa menarik kakak iparnya. Benar-benar nggak tahu malu. Sudah kita permalukan seperti ini, dia juga tetap nggak mau pergi. Vio mendengus. Hah, selain keluarganya nggak punya uang, Handoko punya seorang kakak ipar idiot yang selalu menjadi target untuk dipermalukan oleh orang lain. Untung saja, dulu aku nggak memilih Handoko. Kalau nggak, aku akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Wisnu adalah pilihan yang terbaik, pikir Vio. Secara naluriah, dia merangkul lengan Wisnu dengan erat. Vio, sepertinya kamu masih kurang paham.
Kalau dia bukan seorang pria yang nggak tahu malu, bagaimana mungkin dia menjadi menantu keluarga Basagita yang hanya tahu mengandalkan istrinya? Wulan menyilangkan tangannya di depan dada, lalu melemparkan sorot mata mempermainkan ke arah Ardika dan berkata, "Hei, idiot, aku juga memesan sebuah Maserati Quattroporte di stan sebelah. Apa kamu juga ingin membeli satu? Maserati Quattroporte. Kebetulan sekali aku memang berencana membeli mobil untuk Luna. Kalau begitu, aku juga beli satu mobil itu." Ardika tidak mengenal nama mobil. Namun, setelah mendengar nama mobil itu, dia merasa mobil itu cocok untuk wanita. Mobil yang elegan cocok untuk seorang manajer umum seperti Luna. "Kak Ardika, aku mohon berhentilah berbicara. Ayo kita pergi." Handoko sudah hampir menangis. Satu mobil saja Kak Ardika nggak sanggup beli, tapi dia malah bilang mau membeli dua mobil. Apa penyakit Kak Ardika kumat lagi? Tapi, jelas-jelas Kak Luna pernah bilang Kak Ardika nggak mengidap penyakit mental. Handoko mulai curiga Ardika benar-benar sudah gila atau sedang berpura-pura gila. "Ya, cepat pergi sana." David juga mulai kehilangan kesabaran. Walaupun dia suka melihat Ardika dipermalukan, tetapi lama-kelamaan dia juga merasa bosan. Dia menoleh ke arah seorang pelayan toko yang berdiri di dekat mereka, lalu memerintah, "Cepat usir idiot itu dari sini, jangan biarkan dia mengganggu kami." Pelayan toko itu tahu latar belakang David. Hari ini Wisnu dan Wulan bisa datang mengambil mobil juga karena David menggerakkan relasi untuk menghubungi manajernya. Di sisi lain, setelah mengamati gerak-gerik Ardika sejak masuk ke sini, dia melihat dengan jelas bahwa pria itu hanya datang untuk membuat onar. "Tuan, silakan keluar sekarang juga, jangan mengganggu pelanggan lain membeli mobil di sini." Pelayan toko itu menghampiri Ardika, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu keluar, seolah-olah mengisyaratkan Ardika untuk berinisiatif keluar sendiri. Wisnu dan Wulan melipat tangan mereka di depan dada tanpa memedulikan Ardika. Kemarin Ardika mengusir mereka keluar dari grup Agung Makmur. Hari ini, mereka ingin melihat Ardika diusir dari sini. Ardika berkata dengan dingin, "Aku juga pelanggan di sini. Aku sarankan sebaiknya kamu mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum mengusirku keluar dari sini. Kalau enggak, kemungkinan besar kamu nggak akan mendapatkan bonus, bahkan kehilangan pekerjaanmu." Setelah mendengar ucapan Ardika, pelayan toko itu tampak ragu. "Hehe, idiot ini mulai menggertak orang lagi. Nggak perlu beromong kosong lagi dengannya, langsung panggil satpam seret idiot ini keluar saja," kata Wisnu dan Wulan. Setelah mendengar ucapan mereka, pelayan toko langsung mengambil keputusan. Dia segera mengeluarkan alat komunikasinya untuk memanggil dua orang satpam, lalu menunjuk Ardika dan berkata dengan dingin, "Seret pembuat onar ini keluar dari sini." Kedua satpam itu menganggukkan kepala mereka, lalu berjalan menghampiri Ardika dan menatapnya dengan tatapan waspada. "Tuan, silakan keluar sekarang juga." Melihat situasi menjadi seperti ini, Handoko benar-benar malu setengah mati. Melihat Ardika masih berdiri mematung di tempat, dia berkata, "Kak Ardika, ayo kita pergi. Apa kamu benar-benar ingin mereka main tangan, kamu baru puas." Begitu mendengar ucapan Handoko, sebuah ide terlintas dalam benak Wulan. Dia segera mengedipkan matanya kepada David. "Hah, karena idiot ini benar-benar nggak tahu diri, sudah diberi kesempatan untuk pergi, tapi tetap nggak mau pergi, suruh satpam-satpam itu hajar dia dulu saja, baru lempar dia keluar." Dengan begitu, malu yang dirasakannya menjadi dua kali lipat, bukan? Pikir Wulan. David menganggukkan kepalanya, lalu berkata kepada kedua satpam itu, "Karena nggak ada gunanya bicara baik-baik dengan idiotin kalian langsung hajar dia, lalu lempar dia keluar saja." Bab 240 pantas saja dia kami tindas. Kedua satpam itu tampak sedikit ragu. Saat ini, pelayan toko itu berkata, "Kenapa kalian masih berdiri di sana? Ini adalah Tuan Muda David dari keluarga Buana. Kalian turuti saja perintahnya. Nggak peduli apapun yang terjadi, dia bisa membereskannya." Ah, ternyata Tuan Muda David dari keluarga Buana. Kalau bisa menjalin relasi dengan orang sepertinya, pasti sangat bagus. Begitu mendengar ucapan pelayan toko itu, kedua satpam itu langsung mengeluarkan tongkat yang terselip di pinggang mereka, lalu mengayunkannya ke arah Ardika. Wajah Handoko langsung berubah menjadi pucat pasi. "Hentikan!" Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang dari arah belakang mereka. Begitu mendengar suara teriakan itu, kedua satpam langsung terkejut. Pergerakan tangan mereka langsung terhenti,
seolah-olah waktu sudah berhenti. Sementara itu, orang-orang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Mereka melihat seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas dan tubuhnya agak gemuk itu sedang berjalan menuju ke arah mereka dengan ekspresi marah. "Pak Levis," seru pelayan toko itu. Levis sang manajer toko pun bertanya dengan ekspresi marah, "Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu menyuruh satpam untuk memukul orang?" Pelayan toko itu langsung memasang ekspresi getir, dia hendak memberi penjelasan. Saat ini, Ardika tiba-tiba berkata dengan dingin, "Levis, iya. Apa seperti ini caranya kalian melayani pelanggan? Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang memuaskan." "Tuan, aku mewakili pelayan toko kami meminta maaf atas kelancangannya." Selesai berbicara, Levis memelototi pelayan toko itu. "Pak Levis, maafkan aku sudah bersikap lancang." Pelayan toko itu buru-buru mengakui kesalahannya. Kedua satpam itu juga segera mengakui kesalahan mereka. Levis mendengus dan berkata, "Kalau bukan karena aku datang tepat waktu, tongkat di tangan kalian sudah mengenai tubuh pelanggan. Kalian bertiga dipecat sekarang juga." Ah, ekspresi ketiga orang itu langsung berubah menjadi pucat pasi. Mereka melemparkan sorot mata ketakutan sekaligus penuh kebencian ke arah Ardika. Sebenarnya siapa orang itu? Hanya dengan satu kalimat darinya saja, mereka langsung dipecat. Handoko juga menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Sebenarnya apa yang terjadi?" pikir Handoko. Pelayan toko menatap David dengan ekspresi getir dan berkata, "Tuan muda David, tadi kamu yang memerintahkanku untuk menghajar tuan ini, kamu harus membantu kami." Seolah-olah menemukan sosok penyelamat, kedua satpam juga melemparkan sorot mata memelas ke arah David. Ekspresi mereka berelu menyedihkan, bahkan sudah hampir berlutut. Levis mengerutkan keningnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah David dan berkata, "Tuan muda David, kamu yang memerintahkan mereka untuk melakukan hal ini." Sambil merapikan kerah pakaiannya, David berkata, "Ya, idiot ini sangat mengganggu, jadi aku meminta satpam untuk menghajarnya dan menyeretnya keluar dari sini." "Pak Levis, apa ada yang salah?" Orang yang dia cari dengan mengandalkan relasi tidak lain adalah Levis. Levis berkata dengan ekspresi canggung, "Ah, Tuan muda David, aku sudah salah paham. Aku mengira tuan ini adalah temanmu. Aku benar-benar minta maaf." Pelayan toko dan kedua satpam itu langsung tercengang. Ternyata Levis mengira idiot itu adalah teman David, jadi dia baru menghentikan mereka. David menunjuk ketiga orang itu dan berkata kepada Levis, "Aku harap Pak Levis nggak memecat mereka bertiga demi aku." "Ya, tentu saja, aku nggak akan memecat mereka lagi." Levis mengubah keputusannya begitu saja. Sontak saja hal itu membuat pelayan toko dan dua satpam yang tadinya sudah dipecat bergembira. Mereka benar-benar berterima kasih pada David. David menunjuk Ardika dan berkata, "Kalau begitu, aku harap Pak Levis membiarkan satpam untuk menghajar dan menyeret idiot ini keluar dari ini." Ya, tentu saja." Levis segera menganggukkan kepalanya, lalu memelototi dua satpam itu dan berkata, "Kenapa kalian masih diam saja di sana? Apa kalian gak mendengar perintah Tuan muda David?" Hahaha, Wisnu dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Melihat David begitu mendominasi, tentu saja Wulan merasa sangat senang. Sebelumnya, orang yang menolak untuk menyerahkan mobil dan mengembalikan uang tidak lain adalah Levis. Hari ini, begitu David datang, dia langsung mengubah keputusannya. Ini adalah kekuatan relasi. Dia menepuk-nepuk pundak Handoko dan berkata dengan ekspresi bangga, "Kamu sudah lihat sendiri, kan? Kalau dibandingkan dengan David, kakak ipar idiotmu itu bukan apa-apa baginya." Pak Levis membelanya karena mempertimbangkan David. Kalau enggak, siapa yang akan memedulikannya? Handoko langsung menepis tangan Wulan dari bahunya. Saking sedihnya, matanya sudah memerah. Dia berteriak dengan marah, "Kak Wulan, kalian sudah keterlaluan. Kenapa kalian terus menindas kakak iparku? Memang apa salahnya? Karena dia nggak punya kemampuan apapun, pantas saja dia kami tindas." Saat Wulan berbicara sambil tersenyum, dua satpam itu kembali mengayunkan tongkat mereka ke arah Ardika. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seseorang muncul di depan pintu. "Kalau kalian sudah bosan hidup, silakan saja pukul dia."